Haleluya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil kita menunggu pelayan-pelayan Tuhan duduk dan mereka sudah siapkan Alkitab masing-masing, saya akan mengajak kepada Bapak Ibu untuk supaya sama-sama kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan biar pagi hari ini saya ajak kepada Bapak Ibu untuk membukakan di dalam Matius 21 ayatnya ke-18, sama-sama kita membaca sampai dengan ayat 22. Matius 21 ayatnya ke-18, langsung kita membaca. Saya membaca 18, Bapak Ibu 19, saling bergantian sampai 22 kita sama-sama, ya. Oke, baik. Perikop di sini tentang Yesus mengutuk pohon ara. Sekali lagi, perikop yang tertulis di sini, Yesus mengutuk pohon ara. Matius 21 ayat 18. Pada pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Jemaat, dekat jalan, ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Saya membaca, melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Ayo jemaat, 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jemaat, sama-sama 1, 2, 3 sama-sama. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, indahnya firman Tuhan ini yang kita akan mendengar. Saya percaya firman Tuhan itu mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semua itu indah-indah. Karena tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak indah. Karena firman Tuhan itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pagi hari ini kita diberikan satu pengertian. Karena kita tahu Tuhan Yesus selama pelayanan 3,5 tahun, dia senantiasa berpindah-pindah dari tempat ini ke tempat ini, dari tempat ini ke tempat ini. Dia pergi terus pelayanan, terus menyampaikan firman Tuhan, terus mengajar. Dan saat ini kita melihat, dikatakan di dalam firman Tuhan, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Tapi sebelum pagi-pagi itu dia pergi, hari sebelumnya, ya, kemarinnya dia lagi pelayanan. Pelayanan di mana? Dia sedang menyucikan bait Allah. Dan kita tahu sebelum dia menyucikan bait Allah, dia pergi ke bait Allah. Di situ dia menyampaikan firman Tuhan. Pada waktu dia di bait Allah, dia melihat bait Allah itu dikotori dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Rumah Tuhan diberikan jual beli dan lain-lain. Marah dia. Dia balikkan semua yang ada di situ. Sehingga pada waktu itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi tidak senang hati. Tapi pada saat itu juga terjadi mujizat dia lakukan. Mujizat apa? Kesembuhan-kesembuhan yang terjadi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesudah pelayanan itu, banyak orang tercengang-cengang melihat Tuhan Yesus. Dan saat itu dia capek, juga dia istirahat. Dia istirahat dan pagi hari dia harus pergi kembali ke kota. Dia harus pergi kembali ke kota, sehingga firman Tuhan berkata, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Mungkin
Mungkin kita bertanya, loh Tuhan Yesus katanya Tuhan, kok lapar? Tuhan kok lapar? Itu yang membuat kita bimbang. Kok namanya Tuhan? Yang segala-galanya di atas, dia berkuasa di bumi dan di surga. Dia Tuhan, kok lapar? Bapak Ibu, pada waktu itu Tuhan Yesus belum masuk di dalam salib. Dia belum diizinkan mati. Tuhan Yesus pada waktu dikatakan meninggal dan hari ketiga dia bangkit. Itu yang dikatakan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus pada waktu itu dia masih manusia 100% seperti kita. Masih lapar, masih sakit perut, masih ngantuk. Lain-lain seperti apa yang kita alami, Tuhan Yesus alami. Tapi pada waktu Tuhan Yesus sudah mati dan hari ketiga dia bangkit, baru saja kita memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan. Ya. Yang sudah tidak mengenal lapar dan lain-lain, yang sudah tidak mengenal ngantuk dan lain-lain, 24 jam dia menanti terus kepada kita. Dan pada waktu itu kita melihat dia lapar. Dan pada waktu lapar dalam perjalanan, tapi kenapa dia tidak katakan aku mau cari rumah makan? Tapi yang dia katakan di situ, dia mulai mendekat jalan itu, ia melihat pohon ara lalu pergilah ke situ. Dia tidak, waktu dia lapar, dia tidak pergi ke rumah makan. Kami barusan pergi ke Ungaran, selesai puasa, segalanya semua malam, waktu buka lapar. Di Ungaran sudah buka, jam 6 ada kantin untuk kita makan. Ya. Pada waktu kita pulang, lapar. Keluar dari Ungaran, kita makan sate kempleng. Ya. Bukan untuk kenyang. Tapi Tuhan Yesus pada waktu dia lapar, dia coba mendekatkan, ada pohon. Renungkan baik-baik ini, ada pohon. Pohon apa? Adalah pohon ara. Di Israel pada waktu itu banyak ada itu pohon, yaitu pohon-pohon ara. Pohon ara yang ada di pinggir jalan. Dia kepingin untuk makan, mencari buahnya. Firman Tuhan mengatakan dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapatkan apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Jadi dia dekat kepada pohon itu, dia tidak mendapatkan apa-apa di pohon itu. Hanya yang dapat daun saja. Nah, kita melihat di sini. Dia lapar, tidak mungkin dia datang makan daunnya. Yang dia makan itu adalah cari buahnya. Disitulah Tuhan Yesus marah. Bahkan dia katakan di sini, katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Marah dia. Kalau perikop di sini, Yesus mengutuk pohon ara, mengutuki. Jadi coba kita minta Roh Kudus pimpin supaya kita diberikan pengertian. Tuhan Yesus dia lapar, dia datang mencari buah. Pada perjalanan ada pohon di situ. Pohon itu mencerita apa? Kehidupan kita manusia. Kehidupan kita manusia dalam mengiringi Tuhan. Tuhan minta kepada kita harus ada buah. Buah-buah apa? Adalah buah-buah pertobatan. Nah, kita melihat pada waktu di situ dia mendekati pohon itu, dia tidak melihat buah. Yang hanya dia lihat daun saja. Pohon itu tumbuh besar, daun banyak, enak seperti pohon beringin. Daun tok banyak. Tempat apa? Pohon yang besar, daun, tempat orang nimbrung ke bawah. Enak. Ada yang mengatapi, ada yang menutup panasnya matahari. Dia hanya melihat daun saja.
Dia tidak melihat buah. Maka itu karena tidak ada buah, Tuhan marah. Kita juga jadi pengikut-pengikut Tuhan. Tuhan minta kalau kita mengikuti Tuhan, kita harus mengeluarkan buah. Buah apa? Yaitu buah-buah pertobatan. Ini yang Tuhan mau. Kita juga ibarat seperti kita tanam satu pohon. Kalau pohon itu tidak mengeluarkan buah, hanya daun saja yang rimbun, pasti kita berpikir, pohon ini tidak percuma ya, tidak ada guna. Hanya daun saja yang banyak. Daun itu jatuh, kita harus sapu lagi. Saya lihat waktu kami pergi ke Ungaran, pagi-pagi sudah ada tukang sapu. Yang sapu itu daun-daun yang berterbaran di bawah. Tidak ada gunanya. Tapi di situ Tuhan datang menuntut. Karena dia lapar, dia butuh buah. Yaitu buah-buah apa? Buah-buah pertobatan. Kita juga tadi saya katakan, kita tanam pohon, berharap untuk mengeluarkan buah. Kalau pohon itu tidak mengeluarkan buah, pasti sudah ada di benak pikiran kita. Pohon ini tidak guna, kita akan potong aja. Tidak ada guna, bikin sesak-sesak tempat. Kita lihat di sebelah kiri, ada pohon jeruk pecel, jeruk. Tidak akan dipotong, karena dia buah terus. Ibu gembala setiap pagi pulang doa pagi pasti lihat, hitung, wah ini jeruk pecel fungsinya apa? Untuk peres, masukkan di daging, untuk ikan dan lain-lain, perlu sekali. Kalau pohon itu sudah tidak ada gunanya, pasti ditebang. Nah Tuhan Yesus juga minta kepada kita dalam mengiringi Tuhan, kita harus mempunyai buah-buah. Kalau kita tidak punya buah pasti ditebang. Di dalam gereja kita, saya ada tanam pohon serikaya. Itu dari Bangkok. Ada 3 pohon. Dan 3 pohon itu sekarang berbuah semua. Kemarin waktu saya ke Pacet, di dalam perjalanan, istri saya kirimkan foto. Kirim foto apa? Ada buah serikaya yang dipetik dan difoto. Coba kita lihat, tolong dikeluarkan. Ya, dia foto. Saya berpikir, iya, ini buah serikaya. Difoto, coba bisa keluarkan? Ya, agak cepat disiapkan tadi yang saya sudah kasih semua. Ya, kita melihat di sini, tolong. Ini ada 2 biji buah serikaya, besar-besar. Ini dipetik sampai ibu gembala. Ini tahu di meja makan kami di dalam pastori, dia taruh di sini. Dan ibu gembala tidak mau kutik-kutik karena dia tahu ini buah ini pasti yang pertama ambil dulu Bapak Gembala. Dia makan dulu. Hasil ini dia makan. Saya pulang. Saya coba pegang, sudah matang. Ya. Saya coba makan. Apakah buah ini baik apa tidak? Ada pohon keluar buah. Dia bertumbuh, keluar buah. Tapi buah ini baik apa tidak? Kalau baik pasti bisa dimakan. Kalau tidak baik, ya sudah. Ini satu contoh saja. Jadi pada waktu saya coba, saya ambil, tolong dikeluarkan. Pada waktu saya coba, saya ambil 1 biji. Karena saya merasakan buah ini manis. Kalau saya makan, ya sakit gula, saya berpikir, saya ambil yang kecil. Sudah matang, saya ambil yang kecil, saya coba. Saya makan. Saya makan, kulitnya tebal sekali dan tidak manis. Berarti ini buahnya kurang bagus.
Tidak manis. Pernah ada satu biji besar. Pada waktu besar itu kami petik, siap saya coba buka. Kulitnya tebal dan tidak manis. Wah, ini berarti buahnya tidak bagus. Saya coba lagi ini, jangan dimatikan. Tidak usah dimatikan. Ya. Jangan dimatikan. Kalau saya bilang matikan, matikan. Tolong yang pegang itu CCTV, tolong shoot, tolong dulu di center ini. Ya. Ya, tolong di center ya. Ya. Di sini kita melihat, saya coba, tidak manis, kulitnya tebal. Waduh, saya bilang kepada istri saya, yang pertama tidak bagus, yang kedua juga tidak bagus. Wah, ini berarti buahnya tidak bagus. Ya, tidak bagus, tidak bisa dimakan. Tapi waktu saya masih ada satu ini, saya berpikir, Tuhan bagaimana? Tuhan bilang engkau berikan kepada hambanya. Bukan karena barangnya tidak manis, berikan kepada hambanya, tidak. Ya, nanti bisa coba makan. Tadi Pak Daniel datang, Pak, terima kasih Pak. Saya mendapatkan kiriman buah ini, Srikaya ini. Saya tahu karena dia wakil gembala, dia juga harus menikmati bertumbuh ini. Tapi kalau dia coba di sini, tapi saya tanya, sudah coba makan? Belum, nanti pulang katanya. Ya saya berharap ini. Saya makan kurang manis, tetapi dia makan pasti manis. Saya berharap. Jadi di sini kita melihat ada buah. Kalau buah yang bertumbuh itu tidak manis, tidak ada gunanya juga. Pasti saya tunggu lagi 1 tahun. Tumbuh lagi, buah lagi tidak manis, saya akan tebang. Tidak ada gunanya. Saya akan tebang. Percuma. Biara pohon yang mengeluarkan buah tidak manis, untuk apa? Lebih baik ditebang saja, diganti dengan pohon yang lain. Sama juga dengan Tuhan Yesus. Dia lihat pohon ini tidak keluarkan buah, itu lebih jahat lagi. Dia datang, dia langsung mengutuki pohon itu. Oh, Tuhan jahat ya? Tidak. Karena Tuhan ingin di dalam kehidupan kita ini adalah pohon kehidupan. Harus punya satu pertumbuhan. Pertumbuhan apa? Pertumbuhan rohani kita. Kolose 2, coba kita melihat. Kolose 2. Kolose 2. Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose? Kolose 2 dikatakan di dalam ayat ke-6. Kolose 2 ayat 6, kamu telah menerima Kristus, Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendak kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendak kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendak hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hati supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat-filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi Rasul Paulus memberitahukan kepada jemaat di Kolose, kita sudah di dalam Tuhan, jemaat di Kolose, kamu harus apa yang dia katakan, tetap di dalam Dia. Bukan hanya tetap di dalam Dia, tetapi hendaklah kamu juga bertumbuh, berakar dan mengeluarkan buah. Bagaimana cara bisa kita bertumbuh, berakar untuk mengeluarkan buah? Kita bisa datang senantiasa, cari Tuhan, dekat sama Tuhan. Dan kita akan melihat pertumbuhan-pertumbuhan rohani kita. Kalau kita bertumbuh rohani kita melihat contoh. Contohnya apa? Hari-hari ini badai yang begitu besar, seroja. Saya ingat kemarin Pak Kris Jami pada waktu ke Pacet, dia katakan kepada saya, Pak, saya melihat ini badai yang begitu luar biasa. Ini identik sama dengan akhir zaman ini kalau kita juga rohaninya tidak bagus. Badai datang serbuh, kita akan jatuh hancur.
Sama juga ini Pak. Di tempat saya dia katakan di Pulau Sabu, itu badai Seroja itu di daerah situ putar kencang sekali. Dan saat itu rumah daripada istri saya, yaitu Mama Dope, Ibu Kris, kan ada di Sabu, mereka berdekatan. Rumah dari Mama Dope ini, dia bilang atapnya habis semua, rumahnya berantakan. Tapi Bapak Kris punya rumah ini ada di atas gunung. Berarti Bapak Kris ini kelihatan orang desa, ada di atas gunung. Atau mungkin dia punya rumah ada di villa. Di atas gunung katanya. Tidak satu pun yang kena, tidak satu pun yang rusak. Padahal ada di atas gunung, angin itu kan kencang. Serbu terus, dia ada di atas gunung, tidak apa-apa. Jadi saya bilang mungkin Bapak Kris ini yang kuat, kokoh teguh. Mama Dope ini mungkin kurang teguh. Ya mungkin juga bisa jadi katanya. Cuma hanya ambil contoh. Tidak seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Maka itu saat-saat ini. Ada berapa banyak orang-orang mengiringi Tuhan. Bagaimana kerohaniannya. Dia bertumbuh apa tidak? Maka itu di dalam gereja. Namanya si orang gembala senantiasa membimbing terus mengarahkan. Memberikan kekuatan kepada jemaat-jemaat. Supaya jemaat ini harus kuat dalam menghadapi. Di tempat saya itu sungai air yang begitu kencang. Itu jembatan, sudah lama itu jembatan dan sudah tidak pakai. Dari konstruksi besi. Waktu badai datang hantam, jatuh itu jembatan. Mereka teriak, jembatan lama jatuh, habis. Jembatan lama yang sudah tidak dipakai, yang sudah tidak kuat lagi. Tetapi jembatan yang dibangun yang baru masih tetap berdiri. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan. Tuhan minta kepada kita dalam mengikuti Tuhan, kita harus kokoh, harus teguh. Maka itu Yosua pada waktu menggantikan Musa meninggal, Allah hanya pesankan kepada Yosua, engkau menghadapi orang-orang ini, bangsa-bangsa Israel yang tegar tengkuk, engkau harus kuat, teguhkan hatimu menghadapi ini. Kalau tidak, engkau juga tidak akan kuat, engkau akan lari. Kita juga dimintakan harus kuat. Kita lihat kemarin dan kita berdoa. Jam 14 berarti jam 2. Saya baru selesai doa. Tiba-tiba itu goyang. Saya berpikir ini pastori kita ini fondasinya tidak kuat. Karena dulu pada waktu bangun itu uang itu tidak ada, cuma hanya bangun-bangun asal-asalan. Wah, saya dengar dia bunyi cukup kencang. Saya lihat Andre dari CCTV lari. Istri saya tetap waktu itu tetap goreng di dapur. Biasa, guys, angel wes, dapur terus. Ya, tapi untuk suaminya makan. Tapi kita melihat Tuhan hanya taruh di dalam hati saya. Betul tidak kuat. Jangan kau takut. Ini pastor ini kan miring. Aku tak luruskan sama saya. Itu kan bahasa iman. Saya memang dari dulu Tuhan gimana cara ini miring ini untuk diluruskan gimana cara. Pada kek begini Tuhan hanya taruh di dalam hati saya. Ya, ini tak luruskan sama saya. Tapi saya melihat pada waktu itu di WA dari grup gembala-gembala, mereka menunjukkan gereja ini hancur, plafonnya hancur, segala semua tembok-temboknya hancur, segalanya semua. Alfamart, Indomaret, segalanya semua. Yang jual itu barang-barang semua terhambur jatuh. Kenapa?
Tidak ada pegangan kuat. Ini plafon ini hanya kelihatan gagah toh. Tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu kalau kita bangun plafon, kita pakai kayu 5x7. Usuk kayu jati, kuat paku kiri kanan baru dimasukkan. Ini triplek tumpuk. Ini sekarang kan tidak. Hanya pasti pakai besi holo 2x3. Baru dikasih ini. Kena badai saja goyang, geretak, jatuh semua. Saya ada kirim kepada Bapak Ibu, jatuh semua. Jadi saya berpikir ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat sekarang ada badai-badai yang saat ini saya katakan jaga di dalam 2-3 hari ini ke depan. Badai kencang tadi malam pada waktu saya selesai doa jam 2 lebih. Saya merasakan ada goyang-goyang sedikit. Tidak tahu saya itu mabok atau apa. Pokoknya goyang-goyang saya melo aja goyang-goyang. Gitu loh. Saya anggap saja saya naik kapal pesiar. Goyang-goyang gitu aja sudah. Tapi bagaimana kita? Sekarang ini dalam menghadapi ini. Kesusahan-kesusahan seperti ini. Ini semua pada susah. Pemerintah belum selesai habis untuk mengurus ini corona. Sekarang pemerintah sudah harus menghadapi lagi badai, gempa. Berapa banyak uang yang diserap untuk bencana-bencana ini. Dan kita ini yang menghadapi hidup ini kan tambah hari tambah susah. Bahkan sekarang juga orang sudah banyak yang sudah tidak mau beribadah sama Tuhan. Ini kering. Kosong. Bagaimana waktu ketemu badai? Tadi anak saya siapa namanya? Siapa maju? Saya lupa. Justin. Agustin. 5:30 lebih dia sudah datang. Minggu lalu dia datang. Saya tahu anak ini dari kecil ada di gereja. Dia dari kecil dari gereja. Karena tidak ada orang, saya datang dekati dia. Agustin, kamu sudah cukup lama ya. Susu lihat kamu tidak pernah datang, ya Su. Saya ikut streaming. Saya streaming di Mawar Saron. Tapi Tuhan bilang, kandangmu bukan di sini. Kandangmu itu di mana tempat engkau dulu waktu kecil. Di situ dia ingat, dia ada di surga kebenaran. Bahkan pada waktu dia ikut streaming, pendetanya mengatakan, domba yang benar, dia kenal itu suara gembalanya. Dia merasa bahwa saya ini kandangnya dari kecil ada di sini. Disitulah. Dan pada saat itu dia katakan kepada saya ini tidak pergi ke gereja hanya corona. Tuhan bilang, sampai kapan engkau tidak pernah ke gereja? Kalau corona terus ini aku datang, engkau mau jadi apa? Di situ dia takut. Dan diambil keputusan, ya Tuhan, saya mau setia, saya mau taat. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada dia. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Nah inilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi Tuhan minta supaya kita jadi anak-anak Tuhan. Kita dalam menghadapi hidup yang susah ini. Di dalam hari-hari yang terakhir Tuhan izinkan kesukaran demi kesukaran. Tapi kalau kita tidak kuat, kita tidak kokoh, kita ibarat seperti pohon yang tumbang, banyak yang tumbang. Kita melihat pada waktu badai datang banyak pohon-pohon yang tumbang. Saya lihat di Flores Timur, waktu Jokowi datang saya melihat ada pohon banyak di situ yang tumbang. Tetapi saya lihat pohon kelapa, dia ada di gunung berdiri tegak. Dia tidak tumbang. Karena apa? Akarnya kuat. Maka itu Tuhan kita Yesus Kristus pesan kepada kita. Kita dalam mengiringi Tuhan, kita harus berakar.
Kita harus bertumbuh, bahkan mengeluarkan buah. Buah jangan sampai buah-buah yang pahit. Kita harus mengeluarkan buah yang manis. Bagaimana sekarang kita ini? Di dalam mengiringi Tuhan, mau kita bertumbuh apa tidak? Kalau kita bisa bertumbuh, yang untung kita. Kalau kita tidak bertumbuh. Tapi kita kalau hanya datang kepada Tuhan, hanya bertumbuh untuk mencari kekayaan saja. Saya ikut Tuhan supaya saya kaya, saya diberkati. Tuhan katakan, engkau adalah orang yang malang. Ikut Tuhan bukan hanya datang mencari kaya, mencari ketenaran. Tetapi ikut Tuhan supaya kita mendapatkan surga yang kekal. Kalau kita hanya ikut Tuhan, hanya sekedar berdoa minta kekayaan, oke, itu bonus. Tetapi kita ikut Tuhan supaya kita dirubah, kita menjadi manusia baru. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, kita minta apa saja. Yang penting engkau tidak bimbang, engkau akan mendapatkan. Tapi tujuannya, barusan kakak saya meninggal. Berapa saat yang lalu dia datang ke Surabaya dalam kesusahan. Saya sempat membimbing dia. Dia terima. Saya ajak berdoa, ajak pelayanan, dia mau. Dia orang pintar. Dia bukan orang yang jahat. Tapi dia ini orang berpendidikan. Tapi karena dia bilang, wih, ikut Tuhan. Hebat ya, saya punya masalah bisa dipulihkan semua. Semangat ya. Sampai saya bawa sama dia ke Ungaran 2-3 kali berdoa. Pertama dulu udah mau, dia ikut. Tapi pada akhirnya, waktu dia sudah ada di atas, dia mulai lupakan Tuhan. Dulu rajin ikut Tuhan, rajin melayani. Pada waktu dia ada di sini, dia pulang rumahnya, dia bikin persekutuan, dia rajin ke gereja. Tapi pada saat itu, sudah di atas. Karena tumbuhnya bukan tumbuh di batu karang yang kuat. Tumbuh di atas pasir. Dia mulai tinggalkan Tuhan. Dia tinggalkan Tuhan, dia tidak jahat. Dia cuma tidak mau lagi sudah semua. Tapi dia jadi berkat, dia tetap baik. Dia jadi berkat bagi orang lain. Dia jadi berkat. Menasihati. Bimbing-bimbing orang sehingga banyak dia meninggal ini, banyak orang datang. Dan berkata kepada saya, kasihannya dia ini tokoh yang ada di sini. Orang satu-satu tokoh yang kita butuh sudah tidak ada. Ini tokoh yang sudah tidak ada. Dia baik. Tetapi saya bilang, saya tidak tahu. Dia tinggalkan Tuhan. Saya ajak sama dia, kamu ke gereja dah mau. Cuma pada waktu saya ke sana, saya khotbah, dia datang, dia bawa istrinya. Tapi kan hanya mau mendengar saya khotbah. Atau mau mendukung saya, itu saja. Tapi selamanya dia sudah jauh. Baca Alkitab sudah tidak pernah, berdoa ke gereja sudah tidak mau, asan-rasan segala semua. Dan akhirnya Tuhan izinkan dia meninggal. Sebelum dia meninggal, pernah juga Tuhan izinkan dia pada waktu sakit di Adi Husada. Waktu sakit di Adi Husada beberapa saat itu dia tidak sadar. Dan dokter juga tidak tahu penyakit apa dia. Sehingga kesimpulan anaknya mau bawa hari itu berangkat ke Singapura. Dan saat itu kakak saya datang kepada saya. Tidak ada orang lain yang bisa datang untuk mendoakan dia. Kamu panggil pendeta siapa tidak bisa. Engkau yang datang. Kau bereskan dengan dia. Ya memang dia dengan saya sedikit ada, bukan clash. Ya, tetapi ada sesuatu lah. Kamu yang bereskan dengan dia. Saya datang, Tuhan ampuni Tuhan. Saya ikhlaskan semua dan lain-lain. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Habis kami doakan, saya bawa istri anak-anak, habis kami doakan. Besok pagi dia bangun dan dia bilang dia sudah sembuh total. Dan hari itu juga besok dia pulang.
Tapi di waktu dia pulang, saya hanya minta sama Tuhan, tolong Tuhan kasih kesempatan satu kali saja. Supaya dia bisa hidup, supaya dia melayani. Kasih kesempatan sekali saja, tapi dia tidak mau. Dia tetap jauh. Sempat juga sampai bentrok dengan saya. Ya sudah, saya pikir, memang Tuhan Yesus di Nazaret tidak terlalu berfungsi, makanya tidak terjadi mujizat. Tapi saya melihat pada waktu dia dalam keadaan COVID ini masuk yang sengsara betul. Tolong disiapkan nanti ya, itu 2 foto ya. Sengsara betul-betul. Saya berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong. Kasih kesempatan lagi Tuhan, supaya dia bisa hidup. Dan saya akan tuntun sama dia, kasih kesempatan. Pada waktu saya dengan dia video call, Tuhan tolong kasih kesempatan. Dia sempat nangis, kasih kesempatan, kasih kesempatan. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak, Tuhan bilang pulang. Yang saya mau lihat pada waktu dia pulang, ya rasanya tidak ada arti ini hidup. Coba lihat pada waktu dia pulang, waktu penguburan. Saya sudah kirim kepada Bapak Ibu, saya tidak tahu. Malam itu juga dia harus dibawakan ke penguburan. Tidak bisa tahan, karena dia kena COVID. Kakak saya ngomong, yang berkuasa di sana kan bupati. Bupati itu terangkat, dia yang mengangkatkan bupati ini. Berarti kan bupati ini kan punya tanam budi banyak dengan dia. Bupati ngomong, tolong kalau bisa besok, Pak mohon maaf Pak, ini risiko Pak. Kalau Bapak berani besok, Bapak ini pusat tahu habis Bapak. Wah risiko, malam hari itu juga harus dibawa. Dan kita lihat, pada waktu di bawah, saya dari Ungaran dengan Syum sama-sama kita ikut. Dia kepingin untuk supaya lewat, dan pada waktu itu ponakan saya ada di atas mobil jenazah. Ngomong kepada kepala dinas kesehatan, Pak minta tolong Pak. Biasanya dari rumah sakit itu potong jalan langsung ke pekuburan. Minta tolong Pak kalau bisa liwat di muka rumah dari Bapak Subianto. Ya oke, itu baik. Tapi kita lihat dia hanya liwat tok. Dia tidak singgah. Bininya hanya dari depan melihat. Dia hanya singgah. Bahkan pada waktu itu mungkin mau diliwati atau mau disinggah di rumah anaknya yang satu. Enggak bisa juga, hanya liwat saja. Saya hanya berpikir, orang tua ini pada waktu muda, dia berusaha untuk kaya. Dia berusaha namanya tenar. Apapun dia jalankan. Tapi pada waktunya, dia meninggal, dia tidak bawa apa-apa. Singgah saja di rumah tidak bisa. Bahkan kita melihat, tolong dimatikan lampu. Pada waktu sampai di sana, dia punya ini tanah itu hanya digaru dengan apa? Dengan ekskavator. Coba. Tolong. Ini tengah malam, hujan besar, badai seroja pada waktu itu yang top malam itu. Ya, satu lagi kita melihat. Nah, ini pakai alat ekskavator, diangkat petinya. Nah, ini petinya kan lagi diangkat. Ini dia. Coba bayangkan. Sampai seperti ini. Pakai alat ekskavator dia. Sampai seperti ini kita lihat. Kita lihat lagi. Dia pernah berkata kepada saya, jadi manusia apa? Mati itu tidak mau mati. Malam-malam angin kencang, batu yang luar biasa. Gawat nih angin di daerah Subang pada waktu itu. Kita lihat ya, nah ini penting ya. Dia minta saya kirim dari Jawa, tapi dia bisa karena pesawat tidak ada. Dan kita banyak
dalam dia belahan masukkan dia. Dia bilang saya tak mau dia beli alat. Bukan untuk apa? Untuk kuburkan dia. Bisa paham ya? Kok jadi orang kok macam begini? Kok dia beli alat ini? Untuk bekerja, tetapi bukan untuk ini, untuk kubur dia. Dan saya merenungkan, di dalam hidup dengan susah payah dia berusaha mencari dengan apapun. Kan orang dunia kalau bekerja untuk supaya kaya apapun, tipu sana, tipu sini, segala semua yang penting untuk kaya. Hasilnya dia tidak bisa menikmati. Mau mampir saja di rumah tidak bisa. Bahkan dia meninggal, yang kubur itu sama dia, yang ikut 2 anak dia, sama ponaan saya, 2 juga kakak saya punya anak, sama 5 ponaan. Sama bupati sama istri, dari jauh lihat. Karena merasa secara dunia orang tua ini yang mengangkat bupati ini. Nah kita melihat, tidak ada artinya. Pulang sudah dia di sana. Dia mundur. Dan mereka tanya kepada saya, kira-kira dia ini sekarang bagaimana? Sudah ada di surga atau ada di neraka? Tapi sebelum dia meninggal, satu persatu, dia itu orang baik, satu persatu semua dia telepon, dia angkat tangan. Dia angkat tangan, dia telepon, dilihat, dia angkat tangan, dia tutup, dia angkat, itu berarti dia pamit. Bahkan juga sama Kesia pada waktu kami pergi ke sana, ada satu hotel yang mewah, dia katakan kepada Kesia, Kesia kamu foto apa? Sebab berikut kamu datang lagi, kamu tidak akan melihat apa. Dia tahu, dia orang baik. Tapi yang paling sayang itu, yang Tuhan lihat bukan orang baiknya. Orang yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Kemarin dulu, saya punya kakak ipar perempuan. Ini saya cerita supaya kita lebih mengerti. Kakak ipar perempuan, dia katakan, dia bilang, Asuk, saya mimpi tapi saya sadar itu, dia bilang. Asuk ini, kita biasa panggil Asuk Honsiak, dia bilang, dia datang ke hotel. Saya lihat, saya tutup pintu, dia langsung tolak itu pintu, dia pegang tangan saya. Pada waktu dia pegang tangan saya, dia pegang tas ecolak, dia pakai baju abu-abu. Dia langsung duduk di muka hotel, dia ambil keyboard, dia main keyboard, dia nyanyi. Saya bilang nyanyi apa, saya dah tahu dia nyanyi. Habis dia nyanyi, selesai dia bilang sudah, saya pulang sudah. Ya sudah, Asuk jalan baik-baik pulang. Tapi tadi malam, kakak saya spesial dia telepon. Dia bilang saya mimpi, kakak saya yang paling besar. Kami sama-sama semua. Pak Subianto ini, dia waktu mau masuk di Israel, dia ditolak. Apa artinya? Dia mau masuk di Israel, dia ditolak. Dia pakai baju abu-abu, dia tolak. Waktu ditolak, dia pulang, dia pikul itu kayu, 10 kayu yang begitu berat. Dia ada di pinggir saya dan dia tidak berbicara. Dia ditolak. Apa artinya? Saya bilang, berarti tidak ada tempat di kerajaan surga. Ditolak, padahalnya orangnya baik. Ditolak. Karena apa? Karena sudah jauh daripada Tuhan. Tinggal sekarang kita mau percaya apa tidak.
Tetapi Tuhan taruhlah hati saya ini untuk berbicara kepada Bapak Ibu. Ditolak, kakak saya bilang ditolak. Kakak saya yang biasanya aneh-aneh, dah mau, sekarang dia terus telepon sama saya. Bahkan kemarin dia tunjukkan sama saya, kamu lihat ini. Ada orang satu ini kamu kenal baik, tolong. Sudah mau meninggal. Ya. Sudah sebulan sengsara. Coba dikeluarkan. Sengsara. Dah mati, dah hidup, dah mati, dah hidup. Coba kita lihat. Nah, tolong ya. Nah, ini sudah angkat tangannya. Coba suaranya. Kita lihat ini. Sengsara. Ini sudah sebulan. Dan kemarin, tolong suaranya. Lihat sini. Dikasih ulang-ulang ini ya. Nah, ya. Ini orang juga yang dulu cinta Tuhan. Lihat sini. Tinggalkan saya kenal baik, dia adalah relasi saya. Ya. Sengsara. Kita lihat 1 bulan. Tolong lagi satu. Ada satu lagi. Mulutnya sudah masuk. Ini bukan menakut-nakuti, ini menyadarkan kita. Dia pada waktu itu, sebelum itu, dia sempat meninggal. Meninggal ada. Coba nanti kita lihat habis ini. Tidak ada. Tidak ada nafas tenang. Lihat sini. Tidak Sebelumnya Tidak dia sudah meninggal. Punya kuasa. Dan itu mujizat Tuhan. Ada tulisan begini. Kasih besar sedikit. Ya. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Ya, turun lagi bawa. Ya, saya baca ya. Dengar, ini suaminya yang menuliskan. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Mujizat terjadi kemarin untuk saya dan istri saya. Nama istrinya itu Ima. Ceritanya dari jam 12 siang, oksigennya Ima hanya 86, 87. Biasanya 92, 94. Jadi perasaan saya ini bahaya. Saya telepon ponakan saya Desi, kakaknya punya anak. Tahu karena dia itu adalah dokter. Dan perawat semua masuk ke ruangan. Tapi oksigennya main turun terus dari 76, 60, 50, 40, 30, 20, bahkan sampai 0. Jadi waktu posisi 20, mukanya Ima sudah berubah. Matanya melotot, aduh kasihan. Saya berdoa dengan berteriak, Tuhan tolong Ima. Tolong saya, ampuni dosa saya. Ampuni dosa saya. Orang itu sadar dia punya dosa pada waktu masalah. Ampuni dosa saya. Tolong Ima. Ima itu adalah istrinya. Bahkan suaminya bilang, ampuni dosa saya. Memang banyak dosa. Anak Tuhan buat dosa. Mereka tinggalkan Tuhan. Ampuni. Ya. Terjadi di tempat, tunggu ya. Tolong saya, ampuni dosa saya. Saya minta mohon Tuhan mau hadir bersama saya. Dan mau curahkan Roh Kudus supaya mujizat terjadi di tempat ini terus. Saya berteriak, minta tolong. Tapi oksigen sudah 0. Ima sudah tidak ada lagi. Sudah mati. Saya lihat dokter center Ima punya biji mata. Dorang diam semua. Saya tahu Ima sudah mati. Sedangkan saudara kita, Cieli, itu dia juga dokter, yang lalu oksigennya hanya 40 saja, langsung mati. Ini malah sudah 0. Tapi saya berteriak, Tuhan, kenapa orang lain kau tolong, Ima Tuhan tidak tolong. Dia adalah milikmu. Memang kita ini adalah milikmu. Berdosa minta ampun sama Tuhan, Tuhan tolong. Milikmu. Ya, 10 menit sesudah saya menjerit kepada Tuhan, oksigen 0, muncul di monitor angka 30. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus dulu. Mujizat terjadi, sudah mati, muncullah oksigen 30. Dokter-dokter heran, langsung ibu dokter pegang kepalanya. Ima angkat naik 40,
50, 60, 70. Kita lihat kalau Tuhan sudah mau tolong, tidak ada yang mustahil. Lanjut. Ima buka mata. Ya, waduh, iki buah ini Tuhan minta. Ima buka mata, sadar ibu dok. Ya, Ima buka mata, sadar ibu. Dokter omong sama, jangan tutup mata, buka terus, akhirnya naik jadi 86, berhenti. Saya sadar betul-betul Tuhan dengar doa saya. Orang semua sudah pada WA saya, sini rip, maksudnya turut berduka cita, ya cita. Ya mereka tidak salah karena waktu itu dokter lapor sudah meninggal. Detak jantung ada lagi. Jadi waktu sudah jam 12 malam, kontak anak saya yang di Lampung, mana sudah tidak ada lagi, nangis semua. Tetapi waktu bangkit orang semua kaget, heran, bisa begitu ya kuasa Tuhan. Kadang masih meragu. Sekarang sudah normal, tapi belum bisa bicara karena ada selangor masih ke mulut dan ke paru-paru. Ini kesaksian saya, tidak bisa menyangkal atas kebesaran dan kuasa Tuhan. Amin, salam Yapi Sinatra. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita melihat Tuhan kita yang hidup ini, dia sanggup menolong kepada kita. Maka itu yang dia minta kepada kita ini dalam mengiringi Tuhan. Ayo keluarkan buah-buah pertobatan. Jangan kita hidup ini tidak mengeluarkan buah. Kalau tidak mengeluarkan buah, tidak ada pertobatan, hidup dalam kekutukan. Karena dikatakan Tuhan mengutuk pohon ara. Jadi Tuhan minta kepada kita, keluarkan buah-buah yang manis. Saya pada waktu saya makan buah serikaya itu kulitnya tebal dan manis Pak Daniel. Bukan nanti dah manis saya kasih Pak Daniel, pada Pak Daniel bilang, oh Pak Herman ini manis makan dewe. Tidak. Pak Daniel satu, saya satu. Jadi kalau Pak Daniel nanti makan, kalau manis ya puji Tuhan. Kalau udah manis tolong saya jangan dimarahi. Berarti pohon itu tidak bagus. Kita tumbuh lagi 1 tahun lagi, tumbuh 2 tahun lagi, kita pupuk sama dia lagi, pupuk lagi sama dia. Tidak manis kita tebang, tidak ada gunanya. Maka itu kita jadi anak-anak Tuhan yang Tuhan mintakan kepada kita. Kita harus tumbuh, mengeluarkan buah. Hidup itu hanya sementara. Tuhan hanya ingatkan kepada saya, lihat kakakmu. Dia dengan susah payah dia bekerja dan lain-lain. Apa hasilnya? Tidak ada hasilnya. Sia-sia semua itu hidup. Mau datang mampir saja ke rumah tidak bisa. Diminta tolong Pak, kalau bisa datang dulu ke rumah. Kan itu adat orang, datang dulu ke rumah, singgah dulu di rumah. Saya senantiasa pesan, kalau saya meninggal taruh di gereja. Ya, itu saya pesan. Tapi tidak bisa. Lanjut. Bahkan yang kubur sama dia itu eksavator. Saya tanya kepada anaknya. Yang kubur itu pakai eksavator. Itu eksavator yang papamu beli ya? Enggak, dia bilang. Punya siapa? Punya ponaannya. Istri saya. Loh, jadi ekskavator yang papa punya beli itu udah dipakai ya? Nggak, nggak ada operator. Itu ekskavator kan harus diangkut, muat di atas truk. Truk yang waktu itu persis lagi rusak, jadi tidak bisa. Loh kok kamu punya kan ada? Juga tidak ada. Jadi tidak bisa pakai pribadi punya. Terpaksa pakai orang lain punya. Saya pikir walah, sampai sebegitu. Susah payah dia membeli, tetapi untuk menguburkan dia juga itu ekskavator tidak bisa, harus pakai orang lain. Ini untuk menyadarkan kita. Untuk menyadarkan kita. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mintakan kepada kita. Di dalam mengikuti Tuhan, kita harus bertumbuh. Pak, tumbuhnya bagaimana? Ada perubahan dalam hidup ini. Menjadi manusia-manusia yang sudah dirubah. Karakter-karakter kita yang lama sudah dikuburkan. Menjadi karakter yang baru. Menjadi contoh, menjadi teladan sehingga orang mendengar, aduh ini anak Tuhan ya.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan izinkan kita untuk belajar dengan satu kebenaran. Sehingga dia datang mendekati pohon itu tidak ada buah. Dan apa yang dia katakan? Mulai saat ini pohon ini tidak berbuah lagi, mati. Ya, dia kutuki. Jadi kalau kita ini ikut Tuhan, tidak berubah, tidak bertumbuh, berarti kita ini hidup di dalam kekutukan. Kita melihat di sini, saya baca sekali lagi di dalam ayat 19. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Jadi berarti dikatakan Tuhan berkuasa di surga dan di bumi. Itu penuh dengan kuasa. Dia berbicara saat itu juga. Pohon itu kering. Berarti menceritakan kuasa. Minggu lalu kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Di dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, aku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Ada kuasa berbicara. Maka itu kita juga jadi ikut. Harus punya kuasa. Kalau kita tidak punya kuasa, percuma kita bukan iringi Tuhan. Dia punya kuasa. Dia berbicara sampai murid-murid itu bingung. Kok bisa ya? Mereka bingung, bisa ya? Ayat 20 kita melihat. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Bagaimana mungkin melihat kejadian itu, tercengang-cenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Tuhan itu kalau mau buat Alfa dan Omega, kalau dia sudah menutup, tidak ada satu yang bisa membuka. Kalau dia sudah membuka, tidak ada satu pun yang bisa menutup. Kadang kita berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Saya nangis, saya ingat kakak saya. Pada waktu kami pulang, tiap hari dia sama-sama dengan kami. Dia antar terus. Banyak dia berbicara. Saya bilang tolong, saya bilang Tuhan, jangan kasih dia pergi dulu. Kesempatan Tuhan kasih lagi. Bahkan anak-anak saya bilang sama dia, Apak jangan Apak pergi dulu. Kalau Apak pergi nanti kami menikah bagaimana? Kami butuh Apak nanti yang menyampaikan kata-kata. Atau mungkin lamaran dia yang menyampaikan kami kepingin, dia hanya nangis toh. Dia ambil itu toh. Saya berdoa, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan bilang saat ini juga aku ambil pulang. Karena apa? Sudah diberikan kesempatan. Ayo kembali. Tuhan kasih kesempatan sekali lagi, Tuhan tolong supaya ini Tuhan. Tuhan kasih mujizat di rumah sakit saat itu dia. Tapi sekarang tolong Tuhan kasih kesempatan, tetapi Tuhan tahu dia keras. Ada berapa banyak jemaat Tuhan, Tuhan kasih kesempatan untuk berbicara, ayo. Saya teringat ada orang dekat saya. Dia sekarang dalam keadaan hancur, berantakan. Usahanya habis semua. Utangnya begitu banyak, puluhan miliar. Mau makan saja uang tidak punya. Dan dia banyak berbicara dengan saya. Tapi karena dia kritis, dia tamatan S3 di Vancouver. Pada waktu saya berbicara, dia bantah. Pada waktu saya berbicara, dia bantah. Ya sudah, saya berpikir orang begini bantah untuk apa kita ngomong. Tetapi Tuhan taruh terus di dalam hati saya. Pada satu saat saya mimpi. Saya mimpi dia datang itu dengan badannya tanpa berbaju, berbusana. Celana dalam saja, kurus. Dia datang di situ, bapaknya
pegang kepalanya, menandakan sayang kepada dia. Tapi pada waktu dia dekat sama saya angkat anak itu, saya pegang. Saya peluk dia, saya angkat. Ini menceritakan saya menolong dia. Menolong bukan dalam tanda kutip uang, tidak. Memberikan kerohanian, memberikan kekuatan. Karena saya hamba Tuhan, bukan tolong dengan uang. Tapi di situ waktu saya sudah ini sama dia, saya berbicara. Saya katakan saya mimpi. Tapi dia bantah terus. Wah, itu mimpi apa gini-gini. Saya bilang, Tuhan engkau kasih sama saya ketemu orang seperti ini. Ini orang keras kepala, capek deh. Kalau kita omong dia mau nurut, dia mau dengar-dengaran, senang. Ya. Tapi ini dia bantah terus. Barusan ini badai seroja. Dia punya AMP itu berdiri. Dia punya eksavator itu berdiri. Genset, alat-alat, truk-truk semua yang ada di situ. Datang, dia punya proyek yang ada, dia kerja di Pulau Semau. Datanglah ini badai seroja. AMP-nya digulingkan, semua alat-alatnya keguling, semua masuk air. Pekerjaan yang dia kerjakan banyak yang rusak. Dia putus asa ini hidup. Saya bilang, saya mulai ngomong lagi sama dia. Tapi dia masih nantang lagi. Nah, saya bilang, ada orang yang diberikan karunia untuk bertobat. Ada orang yang keras kepala. Saya bilang, Tuhan engkau suruh sama saya tangani orang ini. Tapi orang ini keras Tuhan. Apakah terus sampai penyet. Pernah satu kali, saya tanya dia, kau sudah makan? Bayangkan pegang uang itu orang tua kasih puluhan miliar. Kamu sudah makan? Makan bagaimana? Dia bilang, uang tidak ada. Tidak ada uang, untuk makan tidak ada uang. Tapi rokok itu sebal terus, mau tidak ada uang. Ya sudah, saya bilang, mana nomor rekening kamu? Saya kirim. Tapi dia jawab, tidak usah, dia bilang. Biar saja Tuhan hajar sama saya. Sampai saya kapok katanya. Tapi Tuhan kerahkan hati saya. Kirimkan uang, kasih sama dia untuk makan. Saya kirim uang sama dia, kasih untuk makan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini Tuhan mintakan kepada kita, bukan Tuhan tidak sanggup ya untuk melakukan mujizat, tapi ada berapa banyak kita jadi orang berkeras hati sehingga kita seperti itu dan tidak percaya. Kita melihat di dalam ayatnya yang ke-21. Pada waktu itu pohon itu menjadi kering. Apa yang terjadi? Ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi kamu juga, jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua ini mempunyai pergumulan masalah. Kalau kita ada di dalam jalan yang benar, kita mau percaya kepada Tuhan, kita tidak bimbang. Kita percaya Tuhan bilang, aku akan memberikan kepada kamu lebih daripada saya. Akan minta gunung ini pindah, itu akan terjadi. Kalau kita tidak bimbang. Tapi ada berapa banyak orang, kita melihat di dalam Matius 28. Matius 28 ayat ke-17, tolong kelihatan. Ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Ada yang ragu-ragu. Tapi ini melihat Tuhan Yesus, mereka tahu Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang telah bangkit. Mereka datang menyembah dia.
Tapi ada yang lain ragu-ragu. Karena mereka tanya, apakah ini betul Yesus yang bangkit? Maka itu kita ini jadi anak Tuhan harus mengerti di firman Tuhan, dan firman Tuhan itu pindah dalam hidup kita. Sehingga Tuhan katakan, kalau engkau tidak percaya dan tidak bimbang. Kadang kita berpikir, apakah benar bisa ya Tuhan tolong? Apakah bisa Tuhan tolong? Kita kan bimbang. Saya percaya Tuhan Yesus pasti tolong. Saya percaya, tapi waktu terjun di masalah, bingung. Apakah betul ya Tuhan tolong? Apa betul Tuhan tolong? Nah, kita melihat. Apa betul Tuhan tolong? Kita bimbang. Saya datang saja sama Tuhan. Saya juga datang kepada yang lain. Tuhan bilang, aku cemburu. Engkau tidak percaya saya. Kalau kau mau percaya saya, kau percaya saya. Kau mau percaya Allah lain, Allah lain. Percaya saya, percaya. Lepaskan yang Allah lain. Tapi kalau kau mau percaya Allah lain, Tuhan Yesus kau lepas. Tidak apa-apa, Tuhan tidak pernah marah. Wahyu 3 ayat 20. Mana Tuhan pernah marah? Mana Tuhan pernah marah? Wahyu 3 ayat 20. Ya. Wahyu 3 ayat 20. Dikatakan, lihat, Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di depan. Kalau engkau buka, ya, hati engkau buka, aku masuk. Tapi kalau kau tutup, saya tidak. Coba lihat ini ayat. Ya. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tuhan mengetok senantiasa kita. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk, mendapatkannya. Jadi Tuhan tidak pernah memaksa, dia hanya senantiasa ada di depan kita. Bagaimana kau mau percaya? Ya. Lihat saja, mau percaya. Kalau percaya Yesus, Yesus. Percaya Allah lain, ya Allah lain. Jangan kita cabang. Kalau kita cabang, bimbang, Nahum 1 ayat 2. Tolong dikeluarkan. Nahum 1 ayat 2. Tuhan bilang, aku cemburu. Cemburu. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Dia cemburu. Jadi jangan. Kita mau percaya, kita percaya. Yakin, sudah. Kalau hari ini Tuhan belum tolong, ya sudah. Besok pasti Tuhan tolong. Sampai Tuhan tidak tolong juga, tunggu lusa, dah mati kok. Karena Tuhan tidak mempunyai rencana celaka. Dah mati kok. Jalan saja. Tuhan bilang hari ini lewat, besok ada lagi. Coba saya kepingin tahu Bapak Ibu yang takut itu. Gimana ini, gimana, pernah mati enggak? Sampai sekarang masih sehat semua. Percaya saja. Yakin. Saya harus saksi ini. 2 hari yang lalu, gereja ini butuh dana. Gereja ini bukan tidak butuh dana. Butuh, ya, butuh dana. Saya dilaporkan, gereja ini butuh beli ini, beli ini, beli ini. Ada dana apa tidak? Tidak ada dana. Ya sudah, saya berdoa saja. Saya berdoa, Tuhan, ini kan pekerjaanmu. Butuh dana Tuhan. Ya, butuh dana. Ya sudah, saya berdoa, saya ucap syukur, doa. Tiba-tiba datang WA, saya dilaporkan. Ini ada orang kirim uang sebanyak 3 juta rupiah. Saya lihat, siapa ini orang yang kirim? Dia kirim bukan ke rekening gereja. Dia kirim ke rekening istri saya. Kirim uang 3 juta rupiah, siapa ini? Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini siapa? Tidak ada nama. Tuhan, ini siapa? Dan Tuhan kasih ingat sama saya. Pernah sekian belas tahun orang itu ada di sini, bertugas di sini. Sekian belas tahun dia bertugas, dia beribadah di sini. Beribadah tidak lama, 1 bulan atau 2 bulan dia pergi sudah.
Dan saat itu saya renungkan, iya. Saya coba cari tahu, kok bisa orang ini. Saya cari nomor teleponnya, saya dapat WA, saya ucapkan terima kasih kepada dia. Dia tulis situ, terima kasih banyak Bapak, dia bilang begitu. Oh ya sudah, saya bel. Saya bel kan saya kan kepingin mau tanya. Saya kepingin mau tanya, apakah engkau yang kirim? Kenapa engkau bisa kirim? Saya kan perlu tahu. Saya bilang sama dia, Pak, saya tolong tanya. Barusan Bapak ada kirim persembahan. Persis pada waktu itu di gereja saya tolong tanya, itu sangat butuh. Kenapa Bapak aku bisa kirim? Dia hanya ngomong begini, mohon maaf Bapak Pendeta. Ini orang angkatan. Saya pada waktu itu ada tugas dari pulau ini. Pada waktu saya ada di lapangan terbang, saya mendengar suara, kirimkan uang ke gereja di Surabaya. Wut, kirim, kaget dia. Tapi saya nurut, dia bilang, itu suara, kirimkan. Pada waktu saya mau cari tahu nomor rekening bagaimana. Dia bilang, saya pernah tanya kepada satu anak muda yang di gereja, mana nomor rekening dulu. Dan anak muda kasih, dia cari itu nomor rekening. Anak muda itu, dia dapat, oh ini rekening. Dan pada waktu saya bilang, nanti aja dulu. Sampai di daerah, saya naik pesawat dulu baru saya. Tuhan bilang, sekarang ini engkau kirim. Dia yang saksi, sekarang ini engkau kirim. Itu ada ATM, dia lihat ada ATM. Dia bilang, Pak, langsung saya pergi di situ. Yang ada di situ uang saya, Tuhan bilang, kirimkan semua. Kirimkan semua. Oh, ada begitu, saya bilang. Ya, kenapa Pak? Persis kami di gereja tidak ada dana. Jadi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan datang menjamah hati Bapak. Amsal 20 ayat 1. Jamah hati raja ada di tangan Tuhan. Coba. Amsal 20 ayatnya yang pertama. Ya. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Jadi Bapak punya hati ini dijamah sama Tuhan. Ayo. Bapak kena peka, Bapak mau taat. Kan ada orang kalau disuruh begitu, ngau, marah kiri, marah kanan, segala semua. Tapi dia langsung, tolong dikeluarkan kalau saya belum suruh. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Ya, kita melihat di sini. Dialirkannya kemana ia ingin. Jadi ada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan jamah dia. Saya berbicara, aduh Pak, dia bilang terima kasih. Saya ini masih dipakai sama Tuhan. Aduh, terima kasih Pak. Terima kasih Pak, terima kasih. Tuhan bilang doakan dia. Doakan dia. Saya tahu itu kita berbicara kalau kita percaya kepada Tuhan, kita tidak bimbang. Doakan dia. Saya bilang, Tuhan, sampai engkau pakai dari sana. Dari mana itu datang? Dari Bandar Lampung. Tuhan itu bisa memakai orang-orang dari mana untuk datang memberkati. Saya percaya Tuhan katakan, aku di surga, kamu di bumi. Tuhan melihat, mungkin Tuhan datang. Datang kepada si A. Wah ini kalau tak suruh, iki daripada ndasku pusing, wis ndak. Iki Tuhan lihat Tuhan mutar kiri, mutar kanan. Tuhan tahu, dia ada di surga. Dia lihat, oh ini orang. Dia persis mau naik pesawat di daerah Lampung sana. Dikirim, jadi keuangan. Dia tanya, Pak, Bapak kok tahu saya yang kirim? Ya saya bilang, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang, itu Bapak. Aduh, terima kasih. Dari mana Pak? Dari Bandar Lampung. Saya dari Lampung. Tuhan bisa memakai dari mana saja. Jadi kita ini di sini harus percaya. Kalau kita mau dipakai sama Tuhan, kalau kita percaya Tuhan akan menolong kepada kita, Tuhan bisa memakai siapa saja. Yang penting kita percaya kepada Tuhan.
Jangan kita bimbang. Tapi kalau kita bimbang bagaimana? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan bilang apa? Kalau kau tidak bimbang, engkau lebih daripada saya. Saya hanya mengatakan mulai saat ini pohon ara ini mati. Ya betul mati. Ya hanya begitu. Tetapi engkau ini bisa memindahkan gunung. Pindahkan gunung. Engkau bisa pindahkan gunung. Itu tidak mungkin. Gunung yang begitu besar kita pindahkan mana bisa. Berarti yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Bisa memindahkan gunung. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini, tidak lama lagi, kita tidak tahu hari ini, gempa kemana-mana. Dia bilang jaga di dalam 3-4 hari ini. Kita lihat kemarin di Blitar, kantor bupati jatuh semua, saya ada kirim kepada Bapak Ibu. Lihat di Malang tadi pagi kantor DPR segala semua. Kita tidak tahu. Kalau sekarang angin seroja dia mutar terus daerah Jawa, dia masuk kemana. Dia hantam kita ketindis mati. Bukan menakut-nakuti. Saya membayangkan, tadi malam jam 2 lebih saya merasa goyang. Saya mau panggil istri saya sembunyi di bawah ranjang. Ya supaya kalau jatuh tenda seranjang saja. Gitu sudahlah. Kalau toh juga memang pulang di atas. Kalau kita hidup dalam kebenaran, kita kan ada tempat di atas. Itu yang paling penting. Jangan seperti apa yang kakak saya bilang, saya mimpi. Pak Subianto dia masuk di Israel. Waktu mau masuk ditolak. Dia pulang, dia pikul kayu 10. Jangan sampai kita ditolak. Pak, kenapa Bapak cerita Bapak punya saudara? Tidak. Saya menceritakan ini supaya kita tahu. Kadang kita jadi manusia, kita kejar ini dunia. Kita kejar ini dunia, boleh. Tuhan bilang kalau kau tidak bekerja, jangan kau makan. Kau belajar daripada semut itu rajin terus, boleh. Tetapi ini jangan kita tinggalkan dia. Ada waktu untuk kita sama dia. Pakai ini hidup, jadikan berkat. Saya melihat kemarin jamu tolak angin. Dia bilang kita semua agama mengajarkan baik. Kita ikut sumbang. Saya melihat mereka sumbang itu kurang lebih 800 juta. Pak itu orang kaya, iya. Tapi karena Tuhan tahu hatinya. Ya, pakai. Hidup ini juga dipakai. Untuk memberikan kekuatan terus, berikan kekuatan. Saya setiap pagi jam 5 lebih duduk di sini, saya udah telepon. Saya punya kakak ipar yaitu kakak daripada istri saya. Sekarang ada di rumah sakit. Kamu kuat ya, kamu semangat ya. Ayo kita makan perjamuan kudus. Tapi mau ajak makan perjamuan kudus dia mau. Tapi suaminya, karena ketua dari gereja tua yang ada di sana, eker-ekeran. Maka itu Tuhan bilang tidak terjadi mujizat. Tuhan Yesus pada ulang di Nazaret. Semua pada menolak. Tidak terjadi mujizat Tuhan bilang. Si orang nabi tidak terkenal. Tapi kalau kita mau percaya sama Tuhan, kita yakin. Beberapa saat yang lalu ada orang yang sumbang telur asin, sumbang apa segala semua. Itu dia sudah betul-betul sekarat. Saya katakan kepada dia, ayo kita berdoa, ayo Pak. Mau kita makan, minum ini perjamuan kudus, mau Pak. Nggak tolak. Karena dia percaya. Maka itu mari Bapak Ibu, kita harus percaya. Jangan kita punya pikiran dua, ragu-ragu. Apakah Yesus ini betul Yesus yang hidup? Yang akan pergi ke Galilea? Apakah dia? Ada yang mau sembah dia, ada yang ragu-ragu. Tidak usah ragu. Tadi saya saksikan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan kita itu hidup. Pak, kenapa Pak? Kok kita ini belum dijawab dan lain-lain? Juga karena belum waktunya. Kalau waktu itu Tuhan pasti kasih gampang.
Gampang tapi kalau kadang kita juga mau dengan kekuatan sendiri terjadi, tetapi dengan susah payah. Maka itu ini ayat yang terakhir kita melihat di dalam Matius 21 ayatnya yang ke-22. Matius 21 ayatnya ke-22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Pegang firman Tuhan ini. Penuh kepercayaan. Jangan kita berdoa, bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Sudah doa, serahkan sudah. Enggak usah pikir yang lain lagi. Ini jemaat mendapat waktu telur Paskah. Di sini firman Tuhan. Saya waktu membaca ini, Tuhan bilang engkau harus beritahukan kepada jemaat ini. Kita jadi orang-orang Kristen, pengikut Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya. Jangan cabang. Kalau kita masih cabang tentu tidak akan terjawab. Tidak akan terjawab. Jangan cabang. Saya saksi. Ini ayat ini betul. Pada waktu saya ulangi lagi. Saya pergi mendoakan di satu tempat. Tempat itu waktu saya doakan tanah itu. Karena tanah itu mau dijual. Tuhan bilang kepada saya, selesai waktu saya sedang doa, Tuhan bilang doakan ke rumahnya. Pada waktu saya doa, saya hanya pamit kepada yang orang punya itu, ayo kita doa, pergi rumah kamu. Oh ya baik. Waktu pergi ke rumah, sampai di sana saya masuk. Saya lihat dia juga masih ada sembahyang. Banyak yang dia sembahyang. Tuhan bilang ini loh penghalang. Tanah ini sebenarnya kalau mau laku gampang. Kok harus percaya? Tapi ini masih ada cabang. Dia juga masih percaya ini, dia juga percaya ini. Tuhan bilang bagaimana? Aku ini cemburu. Oh iya betul. Berarti waktu saya doa, Tuhan taruh di dalam hati saya, kau pergi ke rumahnya. Nah, saya pergi ke sana dan saya melihat dan saya ngomong kepada orangnya. Gimana? Dia bilang saya tahu, dia bilang ini saya salah. Tapi tunggu kasih kesempatan. Sebab apa? Ini adalah suami saya yang dulu ya sembahyang. Saya harus pamit yang baik dan lain-lain segalanya semua. Tapi ambil satu keputusan waktu kita berdoa di Ungaran. Dia katakan, baik Pak, pulang saya akan minta dari tempat yang biasanya itu untuk saya menyerahkan semua ini. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Doakan supaya jangan terhalang. Saya percaya. Sekarang kalau suruh kita pergi untuk turunkan semua, wah. Saya ngomong sama Eksan, Sanyo apa San? Lesi umpama nanti kita pergi turunkan semua itu, sembayang-sembayang itu. Bagaimana? Wanita. Eksan bilang, oh Jose Pak, oh Jose. Tapi Eksan pada waktu ada di Ungaran, dia makan kempleng, dia makan sate banyak, dia makan gulai banyak, dia bilang siapa takut, dia bilang. Iya. Berani, kita diberikan kuasa. Turunkan. Ya, yang penting tidak kurang ajar, turunkan. Kalau tidak, ya sudah, kasihkan saja orang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau berdoa, kita masih percaya apa tidak? Kita datang ke gereja ini, hanya datang ke gereja rutinitas apa tidak? Saya katakan tadi Agustin, dia bilang Tuhan ngomong sama saya, engkau harus taat, engkau harus setia. Nanti engkau minta apa saya kasih. Saya tahu dia lagi berdoa, minta keturunan. Sudah sekian tahun dia menikah, dia lagi berdoa minta keturunan. Kuncinya satu, engkau setia sama Tuhan, Tuhan pasti kasih. Dan Tuhan kasih pas pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Coba, Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-11. Agak cepat sedikit tolong. Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Jadi dia berikan itu semua indah pada waktunya. Manusia dah tahu. Kalau Tuhan yang kasih itu kekal, sayang. Tuhan dia kasih kita harta-harta kekal. Kalau manusia yang kasih sama kita itu hartanya abal-abal. Tapi kalau Tuhan itu kasih kekal. Tuhan berikan yang terbaik untuk kita. Cuma kapan? Ayo belajar sabar. Ada waktunya. Semua itu ada waktu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kepingin. Kita mau dapatkan harta yang tidak benar. Dari kegelapan. Atau harta dari Tuhan. Kalau kita dapat harta dari kegelapan. Itu tidak kekal. Tapi kalau kita dapat daripada Tuhan, itu enak. Dari Tuhan, anak-anak kita, mantu cucu kita makan, itu semua jadi berkat. Tapi kalau kita dapat dari yang tidak benar punya, dari kegelapan, dari kuasa-kuasa kegelapan, kasihan anak-anak itu hidup dalam kekutukan. Karena makan dari hasil yang tidak baik. Maka itu kita jadi orang berusaha, saya baru sadar. Kita mendapatkan sesuatu yang tidak baik. Apa yang kau tabur Tuhan bilang engkau akan tuai. Kalau bukan kita yang tuai, anak mantu cucu kita tuai semua. Tapi kalau kita tabur yang baik, tabur daripada hasilnya Tuhan, itu indah anak mantu cucu kita makan semua. Biar pagi hari ini, kita yang sudah dengar firman, saya undang pemusik singer, renungkan baik-baik. Apakah kita percaya sama Tuhan? Jangan kita bimbang, jangan kita ragu. Ada yang saat ini kita berdoa terus belum terjawab. Ya kita melihat kalau karena dosa, ya kita bertobat. Tapi kalau seumpama sudah ada, tunggu saja waktunya. Pas waktunya Tuhan akan berikan. Pas pada waktunya Tuhan berikan. Seperti mana tadi saya katakan. Saya datang mendoakan tempat itu. Tuhan bilang kamu ke rumahnya, kamu lihat. Saya percaya. Kalau sudah lepas semua, rumahnya sudah bersih, dikuasai oleh Tuhan. Memohon saja kepada Tuhan itu, Tuhan akan menjawab. Aku percaya berkatnya akan melimpah.